Oke, selamat pagi, siang, sore ataupun malam di mana video pembelajaran ini ditonton. Bertemu lagi bersama saya Dr. Sudarma, guru SMA Negeri 1 Bebandem. Kali ini kita pada topik kaidah pencacahan atau kombinatorik. Bagian awal, ya di bagian awal ini kita belajar tentang kaidah pencacahan, dimana terkhusus untuk video ini kita akan belajar tentang aturan penjumlahan, dan saya rasa aturan penjumlahan inilah materi yang sangat mudah dan bisa dimengerti. Nah, sekali lagi bisa dimengerti ya. Oke, kita akan mulai saja sebagai pendahuluan, dimana dalam kaidah pencacahan hari ini yang merupakan bagian dari kombinatoriknya ini, kita akan belajar ya 3 hal. Yang pertama itu adalah tentang aturan perkalian dan penjumlahan, yang kedua tentang permutasi, dan yang ketiga tentang kombinasi. Namun hari ini kita akan fokus pada aturan penjumlahan saja dulu sebagai langkah awal mengerti tentang kaidah pencacahan. Untuk selanjutnya pada video berikutnya kita akan belajar tentang aturan perkalian. Oke, langsung saja pada aturan penjumlahan. Sebagai sebuah pengantar, saya katakan bahwa aturan penjumlahan itu adalah jika adakah satu cara untuk melakukan kegiatan pertama, kemudian adakah 2 cara untuk melakukan kegiatan kedua, dan seterusnya sampai dengan k n cara dalam melakukan kegiatan ke n, serta semua kegiatan tersebut adalah saling lepas, jadi tidak bisa dilakukan secara bersamaan, hanya ada satu cara. Ya, sekali lagi pendekannya hanya ada satu cara, tidak bisa dilakukan dengan bersamaan. Maka banyaknya kemungkinan itu adalah tinggal menjumlahkan K1 ya, K1 ditambah dengan K2 ditambah dan seterusnya sampai dengan Kn. Sekali lagi K1 adalah satu cara, dijumlahkan itu maka akan dapatlah berapakah banyaknya cara itu. Nah, sekali lagi ditekankan ya, biasanya digunakan untuk beberapa kejadian yang tidak sekaligus atau tidak terjadi bersamaan, hanya ada satu cara ya. Nah, untuk lebih jelasnya biar lebih paham, saya langsung aja pada persoalan atau contoh ya. Nah, misalnya saya menyediakan ada berapa ini, ada 8 pulpen ya, 8 pulpen. Kemudian ini kalau saya hitung ada 9 pensil ya. Andai kata di sana sekali lagi saya tegakkan ada 8 pulpen dan 9 pensil, ada berapa carakah memilih satu pulpen atau satu pensil? Jadi tidak boleh memilih keduanya. Jadi hanya memilih satu pulpen atau satu pensil, atau ini ya, tidak boleh keduanya. Nah, dengan demikian dapat kita katakan di sini adalah kejadiannya adalah memilih satu pulpen atau satu pensil, bukan pulpen dan pensil sekaligus. Jadi bukan keduanya, hanya satu, sehingga ada 8 pilihan pulpen ya, ada 9 pilihan pensil, sehingga banyaknya cara kita memilih itu adalah tinggal menjumlahkan saja. 8 tambah 9 ada 17 pilihan atau cara ya, ini dengan menjumlahkan. Oke, nah dengan demikian saya tegaskan sebelum ke contoh berikutnya bahwa secara khusus kaidah penjumlahan berbunyi seperti ini. Jika kejadian pertama dapat terjadi dalam M cara dan kejadian kedua secara terpisah dapat terjadi N cara, maka banyaknya kejadian pertama atau kejadian kedua adalah menjumlahkan M tambah N cara. Nah, secara umum seperti tadi, jika kejadian pertama dapat terjadi N1, kejadian kedua N2, kejadian ketiga N3 dan seterusnya, maka tinggal menjumlahkan ya. Nah, sekali lagi saya tekankan bahwa ini hanya ada satu, tidak bisa sekaligus, tidak bisa bersamaan, maka kita menggunakan kaidah penjumlahan. Oke, kita ke contoh sekarang. Dalam satu kantong ini terdapat 4 bola merah, kemudian 5 bola kuning, dan ada 6 bola biru. Nah, berapakah banyaknya kemungkinan untuk mengambil satu bola merah atau kuning atau biru? Dalam arti kita hanya diberi kesempatan mengambil satu bola.
boleh merah, boleh kuning, boleh biru. Jadi yang harus dicermati redaksi soalnya ini adalah kata-kata mengambil satu bola merah atau satu kuning atau satu biru. Jadi hanya satu pilihan. Dengan demikian ya, ada kata satu atau ini cermati, maka di bola merah ada 4 pilihan, di kuning ada 5 pilihan, di biru ada 6 pilihan, sehingga dapatlah dikatakan berapakah banyak pilihan. Tinggal menjumlahkan 4 tambah 5 tambah 6 adalah 15 pilihan atau 15 kemungkinan ya. Contoh yang berikutnya, misalnya kelas MIPA 1 dari 16 siswa laki dan 20 siswa perempuan. Satu siswa diminta mewakili kelasnya untuk mengikuti lomba pidato. Berapa banyak cara memilih wakil dari kelas tersebut? Nah, sekali lagi cermati soal di sana. Kata-kata satu siswa diminta mewakili kelasnya. Dengan demikian sudah ada kata satu di sana, hanya satu siswa yang harus terpilih. Dengan demikian adalah ada 16 pilihan dari laki-laki, ada 20 pilihan dari perempuan, maka banyaknya pilihan tinggal menjumlahkan sebanyak 16 tambah 20 sama dengan 36 kemungkinan atau 36 pilihan. Nah, contoh berikutnya biar lebih paham. Dari kota A ke kota B ada berapa pilihan mode transportasi yang dapat dipilih, yaitu ada 8 bus yang bisa kita tumpangi, atau ada 4 pesawat yang bisa kita tumpangi, atau ada 3 kereta api yang bisa kita tumpangi. Berapa banyak cara berbeda untuk berangkat dari kota A menuju kota B menggunakan salah satu dari kendaraan tersebut. Jadi dikatakan menggunakan salah satu. Memang kita tidak memungkinkan menggunakan keduanya kan, karena kita ini numpang. Jadi juga ditekankan bahwa menggunakan salah satu. Nah, jadi cermati dari soalnya seperti tadi itu, menggunakan salah satu kendaraan ya, hanya satu. Secara logika nggak mungkin kita menggunakan keduanya ya, itu hanya satu ya. Nah, sehingga dapat dikatakan di bus ada 8 pilihan, di pesawat ada 4 pilihan, di kereta api ada 3 pilihan, sehingga dijumlahkan dapatlah ada 8 tambah 4 tambah 3 adalah 15 pilihan kendaraan atau kemungkinan kita memilih. Oke, dari 3 contoh itu rasanya Anda bisa ngerti. Sekali lagi, ini gampang ya, pahami lagi. Sampai jumpa lagi pada topik aturan perkalian ya, pada seri video selanjutnya. Terima kasih.